Halo semuanya, selamat pagi, selamat malam, selamat siang, dan selamat sentosa. Oke, by the way, gue kayak sambutan pidato aja ya. And by the way guys, hari ini gue mau nge-share sesuatu ya tentang pembelajaran struktur kontrol percabangan. Ya, by the way, kalau sudah ada belajar tentang pemrograman, algoritma segala macam, kira-kira udah sedikit paham nih. Untuk tujuannya ya kalian skip aja dulu. Yang penting ada di sini guys. Oke. Pada percabangan, gue akan ngejelasin dulu nih sedikit tentang percabangan. Oke, jadi sebenarnya percabangan itu di dalam pemrograman biasanya dikatakan jika maka. Oke, jika saya makan, maka saya kenyang. Ya seperti itu algoritmanya. Jika apabila sesuatu ada kondisi, kayak dilihat dari sini, jika ditambah dengan kondisi yang ada, oke, kondisi yang yang memenuhi syarat, maka akan keluar akan statement. Jadi statement itu biasanya ada dua, misalnya yang benar true dan juga false, oke. Tapi bukan nilai boolean, tapi dilihat dari kondisi di sini. Oke, nanti kita akan ke contoh dan kita lihat lagi di sini if. Biasanya percabangan itu semua semua pemrograman atau bahasa pemrograman biasanya dimulai dengan if, jika. Nah, lalu ditambah dengan kondisi, biasanya kan kondisi yang apakah ingin memenuhi syarat atau tidak. Nah, nanti akan dicek oleh dari bahasa pemrograman atau perintah kondisinya apakah bisa mengeluarkan statement. Biasanya kalau ya di dalam percabangan biasanya kita kasihkan nilai true-nya, misalnya if kondisinya terpenuhi, maka statementnya ada yang dilakukan. Misalnya kayak tadi, jika saya makan, maka statement yang akan dikeluarkan saya kenyang, gitu kan. Kalau tidak, else-nya, maka saya tidak kenyang. Kayak gitu kan artinya. Makanya biasanya ada dua statement yang dikeluarkan di dalam percabangan. Oke, next. Nah, di sini ada contoh percabangan nih, guys. Jadi kan di sini kita lihat ada include IOStream. Di sini ini biasanya nih untuk C++ ya, gue contohin untuk C++. Nah, di sini ada int angka 1 dan angka 2. Oke, masukkan angka pertama, cin. Oke, di sini ada pemasukan angka pertama. Cout lagi angka kedua. Oke, cin angka kedua. Masukkan angka kedua, maka int hasil angka 1 dengan angka 2 itu akan ditambahkan. Oke. Nah, jadi misalnya di sini angka pertamanya 7. Bentar ya. Gimana ya? Eraser pen di situ. Misalnya angka pertama nih di sini kita masukkan 7. Kalau di sini kita masukkan misalnya 3. Oke. Oh, enggak deh, jangan 3 deh, 4 deh. Nah, ini biar 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 ininya true. Jadi misalnya 7 sama 4 artinya 11 kan? Kalau gue salah berarti gue nggak lulus matematika nih. Oke, jadi hasil apabila katanya if hasil lebih dari 10, lebih dari 10 di sini, maka akan menghasilkan ini. Kita dilihat lagi di sini kita bisa ada perintah atau apaan sih, gue lupa namanya. Tapi di sini adalah apabila hasil lebih dari 10, kayak yang 10 dari sini tadi, maka yang hasil akan nilai true-nya karena memenuhi syarat 7 ditolak sama 4 itu 11, maka hasilnya itu lebih dari 10, maka ini akan keluar hasil lebih dari 10. Oke, sedangkan dari apabila misalnya kita tulis di sini 7 sama 2, oke, 7 8 9 9, oke, hasilnya adalah 9, 7 8 9, oke, 9, maka akan memenuhi yaitu syarat false-nya, yaitu else-nya atau hasil yang tidak memenuhi dari hasil lebih dari 10 atau condition. Oke, maka yang dikeluarkan adalah cout hasil tidak lebih dari 10. Oke, nah sekarang untuk lebih jelasnya sebenarnya kita bisa aja sih langsung di sini. Oke, langsung praktek di sini. Gua nggak nginstal code block atau segala macam aplikasi untuk C++ nya, makanya gua memakai Discord aja. Oke, memakai yang namanya di sini. And by the way, kalau misal kita langsung jalankan aja di sini kan, misalnya kita run
Langsung bisa guys. Jadi ini langsung langsung dari web ya, langsung kalian run aja. Jadi lebih enak aja gitu. Kalian bisa juga nge-save kalau sudah mungkin login ya. Nah, jadi di sini ada kita lihat masukkan angka pertama. Kita lihat tadi 7. Oke. Sedangkan masukkan angka kedua tadi adalah 4. Maka 11 kan hasilnya tadi kan. Maka hasilnya 10 yaitu 11. Oke, reset. Dan sekarang kalau kita mau hasilnya else nih, gimana nih? Oke, masukkan angka pertamanya nih. Masukkan angka pertama. Misalnya tadi 7. Oke, sedangkan kita tadi maunya 2. 9, maka hasil tidak lebih dari 10, yaitu 9. Nah, oke guys. Sekarang kita balik lagi ke PPT ya. Nah, di sini ada kerjakan LKS kalian nih. By the way, ini adalah tugas tugas kuliah gua. And by the way, kalau kalian mau ya ter tersuntuk untuk mengerjakan gitu juga kan karena problem ini, ya bisa aja gitu kan. Bisa aja kalian lakukan riset sendiri bagaimana caranya untuk solving problem ini. And by the way, di sini juga ada kuis guys. Kalau kalian mau ngejawab silakan, bisa aja di pause videonya. Oke, let's see ini apa hasilnya. Lalu apa hasilnya ini? Lalu apa hasilnya ini? Dan kesimpulannya apa menurut kalian? Oke. This is it. Oke, thank you udah nonton video ini. Dan by the way, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. And by the way, jangan lupa untuk subscribe Asker Gaming ya. Bye bye.